Hai, apa kabar? Hari ini saya akan menjelaskan topik kita mengenai perbandingan. Baiklah, kita akan langsung masuk ke gimana sih itu perbandingan. Mungkin dari kita sudah tahu, perbandingan itu membandingkan sesuatu. Jadi, kita menyetarakan dia, angka tersebut, lalu kita dapat menghitungnya. Baiklah, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh. Jika saya memiliki 2 senti dibanding dengan 10 senti, maka ini contoh pertama saya bisa langsung membandingkannya. Kenapa bisa saya langsung membandingkannya dan saya langsung menghitungnya? Karena satuannya sudah sama. Jadi saya sisa membagi 2, sentimeternya kita coret, karena satuannya sudah sama. Berarti 2 dengan 10, berarti bisa kedua-duanya kita bagi 2. Berarti jadi 1 banding 5. Oke. Pertanyaan berikutnya, contoh berikutnya yang akan saya berikan adalah, bagaimana jika satuannya berbeda? Umpamanya saya memiliki satuan 2 meter dibanding dengan 50 cm. Nah, kita dihadapkan untuk berpikir kembali. Kita coba mengingat kembali tangga-tangga. Konversinya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Nah, kita coba tengok, lihat. Kalau sentimeter ke meter, saya akan naik 2 kali dan itu saya harus sentimeter bagi 100. 50 bagi 100 bisa, tetapi angkanya koma. Itu jadi jelek. Lebih baik kalau meter ke sentimeter. Jadi penentuan satuan itu didasarkan dari baik tidaknya angkanya, oke? Jadi kalau angkanya sudah tidak koma, kita memilih satuan yang membuat angkanya tidak koma. Berarti saya memilih meter ke sentimeter. Maka dari itu ini menjadi 2 meter menjadi 200 dikali 100. 200 cm banding 50 cm. Nah, sekarang satuannya sudah sama, saya bisa bagi 200 banding 50 atau bisa kita katakan 200 bagi 50. Sudah pasti itu adalah 4. Oke. Nah, ini kita akan dapatkan perbandingan yang paling sederhana. Seperti demikian. Begitu pula juga jika angkanya pecahan. Contoh, umpamanya saya memiliki 2/2. Ingin dibandingkan dengan 3/2. Nah, proses perbandingan itu sama dengan bagi. Tetapi hal yang kita harus lakukan adalah ubah dia menjadi pecahan biasa. Sudah pasti saya kali dulu, lalu saya tambahkan dengan di atas. Sudah pasti itu prosesnya, berarti 2 kali 2 4, tambah 1 5. Jadi 5/2. Nah, 3/2 berarti dengan kata yang dia menjadi 7/2. Berarti 5/2, kalau saya ingin ubah jadi kali, berarti dia akan terbalik, berarti 2/7. Oke, saya coret, saya coret. Saya akan dapat 5/7. Mungkin kalian bertanya, kenapa bisa begitu? Nah, ini perbandingan. Kenapa bisa jadi per? Ya, bagi itu sama aja dengan perbandingan. Berarti ini adalah 5/7. Nah, gitu caranya. Jika kita mendapatkan soal dalam bentuk pecahan, oke? Nah, sekarang andai kata ada soal cerita, oke? Ada terdapat Ani dan Budi. Oke. Ada Ani dan Budi. Jumlah uang Ani dan Budi itu adalah umpamanya adalah 10.000. Oke. Saya memiliki jumlahnya adalah 10.000. Oke. Perbandingan uang Ani banding Budi, oke. Ani banding Budi, perbandingan uang Ani banding Budi itu adalah 3/2. Oke. Nah, sekarang ditanyakan adalah berapa jumlah uang Ani dan berapa jumlah uang dari Budi. Oke. Nah, sekarang kalau kita dihadapkan oleh kasus kayak begini, kita harus teliti lagi. Jumlah uang Ani dan Budi yang diberitahu di sini, jumlah uang Ani dan Budi yang dikasih tahu ini adalah jumlahnya kan? Jumlahnya. Sedangkan di sini perbandingannya. Dia memberitahu kepada saya perbandingannya. Ani banding Budi itu adalah 3/2.
Tetapi di sini jumlahnya, jumlah uang. Berarti jumlahnya berarti Ani tambah Budi, berarti jumlahnya berapa? 5 kan? Oke. 5. 5 ya, oke. Berarti dengan kata lain, untuk mendapatkan jumlah uang Ani untuk mendapatkannya, berarti yang ditanya per diketahui. Ditanya ini Ani itu berapa? 3. Diketahuinya itu berapa? 5. Di sini ranah perbandingan, di sini perbandingan. Kamu kali dengan nilainya berapa? 10.000. Gitu. Nah, ini dicoret, ini dicoret. Jadi 2.000 berarti menghasilkan nilai 6.000. Berarti kalau saya ingin mendapatkan nilainya B, uangnya Budi, berarti saya bisa langsung 10.000 kurang 6.000. Saya dapat 4.000. Tetapi kalau saya ingin pakai teknik perbandingan, berarti Budi yang ditanya. Budi itu berapa? Ingat, ditanya per diketahui. Berarti Budi itu yang ditanya 2, diketahuinya apa? 5 kan keseluruhannya. Dikali dengan uangnya berapa? Oke. 1, ini 2. Berarti di sini jadinya 4.000. Oke. Jadi kalau kita total, kita akan tetap mendapatkan 10.000. Oke. Demikianlah topik kita pada hari ini tentang perbandingan. Jika ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan langsung atau komen di bawah ini. Sekian dan terima kasih.